Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nurul Tufala dengan NIM 200830413, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Tematik Hukum Ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Hartanti MA. Di sini saya akan mempresentasikan hukum ekonomi di negara Bangladesh. Bangladesh merupakan sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur, Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Bangladesh bersama dengan Benggala Barat di India membentuk sebuah kawasan etnolinguistik Benggala. Bangladesh secara harfiah bermakna negara Bangla. Ibu kota dan kota terbesar Bangladesh ialah Dhaka. Bangladesh memiliki jumlah penduduk terbesar ke-8 di dunia dan merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Namun, pendapatan per kapita Bangladesh telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1975 dan tingkat kemiskinan turun 20% sejak awal tahun 1990-an. Negara ini dimasukkan sebagai salah satu bagian dari Next 11. Ibu kota Dhaka dan wilayah urban lainnya menjadi penggerak utama di balik pertumbuhan ini. Sebagian besar penduduk di negara Bangladesh beragama Islam. Penduduk Muslim tercatat pada 2022 sebanyak 90,1% dari total populasi negara ini. Islam adalah agama resmi di negara ini, sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi 2A pasal yang dimasukkan oleh Amandemen Konstitusi ke-8 1998. PBB telah mengakui negara ini sebagai negara demokratis dengan Muslim moderat. Tetapi, namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan Islamisme antara beberapa pihak politik. Hukum di negara Bangladesh banyak berdasarkan pada hukum adat Inggris, merupakan dasar sistem hukum umum yang dipergunakan oleh lebih banyak negara persemakmuran. Tetapi hukum privat seperti pernikahan dan warisan berdasarkan pada yang termaktub dalam kitab suci, sehingga agama satu bisa jadi berbeda penegakan hukumnya dengan agama lain. Ekonomi Bangladesh termasuk salah satu ekonomi negara dengan penyebaran massa ekonomi yang merata di setiap wilayah. Tiap 5% luas negara Bangladesh menghasilkan 1/10 dari pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi Bangladesh cukup tinggi dan stabil. Mulai dari 1996, pertumbuhan ekonomi Bangladesh berkisaran antara 5-6,2%. Pertumbuhan ekonomi Bangladesh disertai dengan peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah. Bangladesh menjadi salah satu negara berbasis impor karena industri manufaktur belum berkembang dengan memadai. Ekonomi Bangladesh kurang terpenuhi oleh Ekonomi Bangladesh termasuk salah satu ekonomi negara dengan penyebaran massa ekonomi yang merata di setiap wilayah. Tiap 5% luas negara Bangladesh menghasilkan 1/10 dari pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi Bangladesh cukup tinggi dan stabil. Mulai tahun 1996, pertumbuhan ekonomi Bangladesh berkisaran antara 5-6,2%. Pertumbuhan ekonomi Bangladesh disertai dengan peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah. Bangladesh menjadi salah satu negara berbasis impor karena industri manufaktur belum berkembang dengan memadai. Ekonomi Bangladesh kurang terpengaruhi oleh resesi global akibat remitansi dari tenaga kerja yang masih berada di luar negeri. Cadangan devisa negara Bangladesh dihasilkan oleh warga negara Bangladesh yang bekerja di luar negeri. Kondisi Bangladesh adalah seperti apa yang diperkirakan oleh para Kondisi Bangladesh dialah seperti apa yang diperkirakan oleh para developmentalis pada awal tahun 1970-an. Hal ini dapat diindikasikan dengan mengacu pada pertumbuhan gross domestic product Bangladesh yang secara dinamis telah mengalami peningkatan di kisaran 5% pada tahun 1990
Walaupun pada era 1970-an Bangladesh sempat mengalami 2 kali minus dalam pertumbuhan GDP, namun pada era tahun 1990-an dengan Bangladesh National Party menduduki kursi pemerintahan. Hal ini merupakan titik awal perubahan yang merupakan bentuk dari strategi Bangladesh untuk memperkuat sistem perekonomian agar tidak bergantung terhadap aliran dana bantuan dari luar negeri. Strategi awal yang dilakukan Bangladesh adalah dengan cara mereformasi bentuk pemerintahan yang sebelumnya adalah semi-autokratis menjadi demokratis parlementer. Dengan perubahan sistem pemerintahan tersebut, pertumbuhan perekonomian dan sosial di Bangladesh pun mulai menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut mengacu pada kebijakan pemerintahannya yang bergerak ke arah perekonomian yang terbuka dengan menetapkan sistem liberalisasi perdagangan dan membawa konsekuensi positif. Di antaranya adalah membuat nilai tukar mata uangnya menjadi lebih bernilai. Ketika dihadapkan pada nilai tukar mata uang asing mengurangi secara signifikan kebutuhan impor secara keseluruhan dan mengurangi kontrol dalam pergerakan modal swasta asing, sehingga mengencangkan serta mendisiplinkan kebijakan fiskal dan moneter. Dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, Bangladesh secara perlahan tapi pasti mulai dapat membangun perekonomian dari negaranya ke arah yang lebih baik dan lebih stabil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.